Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring. Selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya membuat video pembelajaran akuntansi. Di sini ada pembelajaran dari akuntansi dimulai dari pelajaran spreadsheet, ada akuntansi dasar, perusahaan dagang, ada juga perusahaan manufaktur, dan pastinya ada tentang komputer akuntansi menggunakan aplikasi Mayop maupun ABSS. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengerjakan soal LPK Gria Ilmi menggunakan aplikasi ABSS, yaitu Mayop versi 25. Pertama kita buka dulu aplikasinya. Setelah terbuka, kita pilih grid, lalu boleh klik yang ada di sini atau next, jadi sama saja. Lalu kita lihat soalnya. Berikut ini adalah soal dari LPK Gria Ilmi. Jadi kita akan mengerjakan soal LPK Gria Ilmi menggunakan aplikasi ABSS atau Mayop versi 25. Kita lihat nama perusahaannya, kita salin di sini. Lalu kita lanjut lagi alamatnya, langsung di alamat sini. Ini ada alamatnya. Jalan Danau Mahalona nomor 25 Jakarta. Jadi kita tulis alamatnya di kolom alamat. Jakarta. Jadi kalau kita enter seperti ini, nanti waktu bikin report pun kalimat Jakartanya akan terenter di bawahnya. Ya, kalau kita bikin lurus ke samping, maka reportnya juga ke samping untuk alamatnya. Lalu nomor teleponnya kita isi sesuai yang ada di soal. Lalu faxnya, nomor faxnya. Oke. Lalu alamat emailnya, kita lihat di sini. Di sini ada emailnya yaitu griailmi@cbn.net.id. Kita salin. Oke, kalau udah next. Di sini kita lihat tahunnya. Di soal kita lihat tahunnya. Di sini tahun pembukuannya adalah 2016. Maka di sini kita buat tahunnya adalah 2016. Lalu di soalnya disebutkan awal pembukuan. Awal pembukuan itu yang bawah ini conversion month-nya. Ini buat Januari. Kalau yang atas last ini adalah akhir bulan pembukuan. Jadi untuk akhir bulan pembukuan, berarti yang ini, yang last ini adalah untuk akhir bulan pembukuan, Desember. Lalu di soalnya dibikin periode akuntansinya adalah 12. Jadi number of accounting-nya adalah 12. Di sini ada pilihannya 2, 1 12, 1 13. Jadi tetap pilih yang 12. Lalu next. Next-nya pelan-pelan agar tidak otomatis tersimpan. Lalu next lagi. Di sini kita perhatikan di soal ini ada daftar akunnya. Nah, karena menggunakan daftar akun ini, maka pilihan yang kita gunakan adalah 2 maupun 3. Oke, saya pakai pilihan yang kedua. Di sini adalah pilihan untuk import. Walaupun nanti saya bukan import, tapi saya pilihan yang kedua. Jadi kalau pilihan kedua itu akunnya lebih sedikit. Jadi kita lebih
memudahkan untuk mengedit atau menambahnya. Lalu next, klik change ini untuk menyimpan filenya. Jadi kita mau simpan di mana? Misalnya di dokumen, sini saya simpan. Buat folder baru. Nah, saya buat judulnya. Seperti ini misalnya, saya simpan filenya di dalam sini. Sudah tersimpan. Oke. Kalau udah, next. Nah, ini ada pilihannya, ada dua, sama saja. Saya pilih yang comment center. Kalau comment center, dia tampilan yang di depan. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita sudah buat data tadi, ternyata datanya ada yang kurang, kita bisa edit di klik setup, lalu company informasi. Tapi untuk tahun maupun periodenya itu tidak bisa diubah. Tapi kalau untuk alamat, nomor telepon, email itu bisa kita ubah. Tapi kalau misalnya tahunnya salah, maka kita tidak bisa mengubahnya. Kita harus mengulang data dari awal. Lalu misalnya periode awal pembukuannya salah. Kalau misalnya awal pembukuannya Januari, transaksi Januari, kita bikin awalnya adalah Februari atau Maret, maka harus ngulang juga, nggak bisa. Karena Januari tidak bisa digunakan. Seperti itu. Jadi untuk data awal, terutama tahun tidak boleh salah. Kalau salah kita harus mengulang kembali. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya kita akan membuat daftar akunnya. Kita mulai, misalnya kita layarnya bagi 2, agar lebih memudahkan kita saat penginputan. Kita klik account list. Nah, jadi kalau pakai pilihan kedua tadi, nama akun yang ada di sini ada sedikit, jadi gampang untuk kita mengubahnya. Oke ya, ini saya hapus dulu. Yang nomor akun 6. Oke ya, kita mulai dari Aktiva. Aktiva ini berarti yang aset ini kita ganti Aktiva, bisa kita ubah namanya. Nah, seperti ini. Lalu ada Aktiva lancar, kita mau bikin namanya, tinggal klik new saja. Jadi kita klik header. Ya, aset berarti nomor akunnya. Seperti ini cara membuatnya, jadi judul. Oke. Lalu kas dan bank. Nah, kas dan bank, cek account ini aja kita edit, jadi kas dan bank. Ini kas dan bank. Lalu ada kas di tangan, undeposit ini kita ubah aja namanya jadi kas di tangan. Ini kan 1 di depan udah ada 1, berarti tinggal lanjut 1101. Oke, kas di tangan bank juga tipenya. Oke, kita lanjut lagi. New lagi. Tipenya bank Mandiri, nomor akunnya 1102. Oke, sudah. Sekarang adalah piutang usaha. Untuk piutang usaha, tipenya adalah account receivable. Di sini ada trade debitor. Kita edit aja nomor akunnya. Oke, lanjut ke nomor akun berikutnya. Ini adalah tipenya other current asset. Oke ya, kita bikin baru. Tipenya kita ganti other current asset. Nomor akunnya yang ini. Udah ada angka satunya, berarti 1300.
Pajak dibayar di muka. Lalu lagi beban dibayar di muka. Jadi kalau mau cepat, nggak perlu diokekan, langsung klik aja new. Oke, sekarang nomor akunnya adalah 1500. Oke, tadi misalnya ada tipenya salah, tinggal diklik aja 2 kali edit. Nah, order current asset seperti ini. Jadi kalau misalnya kita salah nih, jangan khawatir. Klik aja panah ini, maka kita bisa mengedit namanya ya. Oke, kalau udah sekarang kita ke aktiva tetap. Berarti kita langsung bikin new lagi. Bikin headernya. Berarti nomor akunnya adalah 12000. Aktiva tetap. Oke, langsung baru lagi. Ada tipenya adalah fixed asset. Ini tipenya adalah dibuatnya order asset. Kita ikutin aja yang ada di soal ini. Misalnya order, kita bikin aja di sini pilihannya. Kita buat detail dulu, baru muncul, baru kita pilih order asset. Nomor akunnya adalah 12100. Komputer. Langsung baru lagi. Lanjut. Akumulasi penyusutan komputer. Langsung baru lagi. Ini semua order ya tipenya. Sekarang ke akun 12200 peralatan pendidikan. Yang ini. Oke. Lalu baru lagi klik new. Di sini akumulasi penyusutan peralatan pendidikan. Oke, sudah selesai. Sekarang untuk aktiva sudah selesai. Kita mulai untuk kewajiban. Untuk kewajiban berarti ini liability ini kita ganti kewajiban. Oke. Ini aktivanya diganti dulu kalimatnya. Oke, kewajiban kita mulai dari kewajiban lancar. Berarti masih judul lagi ya. Kita buat judul lagi. 21000. Kewajiban lancar. Ada lagi yang ini, kewajiban jangka panjang. Utang jangka panjang. Oke, sekarang kita mulai dari utang usaha. Trade creditor ini kita ganti jadi utang usaha. Sama ya tipenya account payable. Nomor akunnya aja kita ganti. Oke, udah. Lalu di sini utang pajak. Kita ambil aja yang ini. Kita ganti aja tipenya. Order liability, oke, cocok ya. Lalu utang biaya. Misalnya kita buat baru.
Oke. Lalu hutang jangka panjangnya tadi ada hutang bank. Oke, kita ganti, kita tambahin long term liability, ya, tipenya long term liability 2210. Hutang bank mandiri. Oke, selesai. Sekarang ekuitas. Nah, ini kita ganti namanya jadi ekuitas. Lalu berikutnya modal Yusuf. Untuk nomor akun 3 ini kita tidak boleh edit, misalnya returning jadi modal Yusuf, itu tidak boleh. Ini tidak boleh diotak-atik karena ini sudah ada link account-nya. Ya, oke, kita buat baru saja. Kita ganti tipenya adalah equity. Nomor akunnya nggak ada 30100. Berarti modal Yusuf. Oke. Untuk saldo laba periode lalu, ini yang kalimat ini, kita ganti return earning. Return earning adalah artinya laba ditahan. Jadi ini adalah laba periode lalu. Jadi ini yang boleh diganti. Oke, karena sudah ada link account-nya. Kita ganti nomor akunnya. Tapi misalnya mau bikin saldo laba periode lalu, misalnya mengedit historical balancing, itu tidak boleh. Kenapa? Historical balancing ini digunakan untuk selisih saat kita menginput. Misalnya kita input transaksi atau kita input saldo awal. Kalau belum balance nih, kita bisa simpan. Nah, selisih misalnya nggak balance, kita tetap simpan. Berarti terjadi selisih. Selisihnya itu akan pindah ke historical balancing. Oke, kita lanjut. Ini dia, saldo penyeimbang. Nah, saldo penyeimbang ini yang ini, historical balancing. Oke, kita ganti nomor akunnya. Oke, kalau udah kita lanjut ke berikutnya, pendapatan usaha. Yang nomor 4.000, berarti yang ini yang income. Ini income kita ganti namanya. Sekarang pendapatannya dimulai dari pendapatan kursus. Jadi kita buat baru. Berarti income tipenya. Nomor akunnya adalah 40100. Kita buat lagi, income lagi. 40200. Penjualan modul. Oke, sekarang kita lanjut ke beban usaha. Oke, di sini beban usaha nomor akunnya adalah 5. Nah, kalau di dalam sini beban itu adalah expense. Jadi kita menggunakan 5 ini jadi nomor 6 aja yang kita gunakan. Beban usaha itu yang ini, expense. Oke, berarti yang nomor akun 5 di dalam map tidak usah digunakan, yaitu cost of sales-nya. Oke, kalau udah kita bikin baru, kita buat expense ya. Ini tipenya expense ya. Jadi nomor akunnya adalah 6 ya depannya. Oke, kita mulai dari beban honor instruktur. Berarti 60100. Oke, kita lanjut, new lagi. Beban pengadaan modul. Oke, langsung new saja. Lalu beban pemasaran. Oke, kalau udah beban brosur dan spanduk 60500. New lagi. Beban iklan
Lanjut lagi. Beban sewa. Beban ADM dan umum. Oke, ini beban ADM dan umum ini judul ya, di sini dibuatnya. Oke, kalau judul kita buatnya header. Oke. Kita buat lagi baru beban. Beban gaji. Beban gaji 1200, beban gaji, baru lagi beban telepon dan listrik air, beban telepon, listrik dan air. Lalu 61400. Beban perlengkapan. Oke, sekarang beban sudah selesai. Sekarang di sini adalah other income, pendapatan lain-lain. Berarti kita bikin judulnya, namanya kita ganti, disesuaikan dengan soal. Nah, ini dia. Kita buat baru, nama akunnya adalah pendapatan jasa giro. Berarti kita buat other income, tipenya 80100. Oke. Sekarang adalah beban lain-lain atau other expense. Oke, kita buat baru. Yang detailnya, kita mulai dari beban depresiasi 90100. Lalu baru lagi 90200. Ini adalah beban bunga. Oke, kalau udah kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya kita akan menginput saldo awal dari akun yang ada di neraca saldo pada tanggal 1 Januari 2016. Untuk menginput saldo awal ini kita bisa klik setup, balance, dan account opening balance. Di sini kita input saldo awalnya ya. Kita mulai dari kas di tangan. Kas di tangan ini nilainya adalah 6 juta. Lalu Bank Mandiri 24 juta. Lalu piutang 11.700.000. Lalu pajak dibayar di muka 1.200.000. Jadi kita ketik saja, nanti di bawahnya akan menjumlahkan dengan otomatis. Oke. Lalu berikutnya 7.500.000. Ini 7.500.000 adalah persediaan modul. Nah, kita tadi salah letak, kita taruh di persediaan modul 7.500.000. Lalu komputernya nilainya adalah 60 juta. Oke. Lalu ada akumulasi. Nah, akumulasi ini posisinya di kredit. Nomor akun 1 itu adalah harta. Harta saldo normalnya ada di debit. Kalau dia ada di kredit berarti kita kasih min. Nah, kasih min ya, berarti dia saldonya tidak normal. Kita kasih min karena nomor 1 itu harta di debit. Oke, kita lanjut. Lalu berikutnya ada akumulasi penyusutan peralatannya adalah 12 juta di kredit, berarti kasih min juga. Berikutnya adalah utang usaha 14.700.000. Nah, 14.700.000 ini ada di kredit. Walaupun dia ada di kredit, karena nomor akunnya adalah 2 itu adalah hutang. Hutang itu saldo normalnya ada di kredit. Maka kalau saldo normalnya adalah di kredit, tidak perlu dikasih min, ya, nilainya positif. Jadi kalau yang dikasih min itu adalah untuk saldo yang tidak normal. Tidak normal di akun sesuai, misalnya utang kredit, kalau dia di debit maka tidak sesuai, dikasih min, seperti itu.
Seperti halnya harta. Harta itu di debit. Kalau dia ada di saldonya di kredit, berarti tidak normal saldonya, maka dikasih min. Oke, kita lanjut. Kemudian hutang Bank Mandiri 30 juta. Jadi waktu input saldo awalnya harus teliti nama akunnya dan nominalnya. Lalu berikutnya modalnya adalah 50 juta. Kemudian ada di sini saldo periode lalu 10.080.000. Oke, di bawah sini harus 0 ya. Jadi kalau memang sini tidak 0, kita oke kan juga bisa. Nanti akan masuk ke akun penyeimbang atau historical. Oke, kalau udah kita okekan. Oke ya, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya kita mau input data customer dan saldo awal piutang. Oke, kita keluar dari sini, kita ke cut list. Sekarang kita buat nama customer-nya terlebih dahulu. Sekarang kodenya dan namanya. Namanya adalah customer-nya peserta umum kelas pagi. Oke, namanya ini dia. Baru di enter ya, habis nama enter. ID-nya C01. Oke, kita new lagi aja. Peserta umum kelas malam. Jadi kalau saldo awal bukan di sini ya. Baru kasih nama enter C02. Lalu berikutnya SMK Negeri 6 Jakarta soalnya. Kita masukin namanya C03. Lalu berikutnya PT Liga Utama C04. Oke. Jadi kalau misalnya kita tadi langsung next, kalau misalnya nih salah nih nama customer-nya mau diedit, tinggal klik panah ini saja ya. Oke. Kalau udah sekarang kita mau input saldo awal dari customer-nya. Untuk input saldo awalnya kita klik setup, balance, dan customer balance ya. Kita mulai dari yang pertama. C01 kita langsung klik yang di bawah ini. Terus kalau misalnya kok saya di link account-nya tidak ada ya angkanya, artinya kita belum input saldo awal. Ini neraca saldo tadi. Tapi kalau saya sudah input kok di sininya masih 0 ya. Kalau masih 0 mungkin nama akunnya salah letak, atau kalau memang udah akun receivable berarti link account-nya yang perlu dicek lagi ya. Oke, kalau udah add cell. Kita pilih yang pertama. Yang pertama ini peserta umum kelas pagi. Kita ambil yang ini. Saldo awal 1 Januari. Berarti kita buat tanggalnya. 1 Januari 2016. Oke, saldonya adalah 200.000. Oke, kalau udah kita lanjut. Karena di sini tidak ada terminnya disebutkan, ya sudah. Nggak masalah termin di atas sini ya. Oke, record. Add cell lagi. Peserta umum kelas malam. Oke, kita buat angkanya 1.500.000. Oke, kalau udah record, tambah lagi, tinggal add cell. Berikutnya adalah SMK Negeri 6. Tanggalnya tetap, ini angkanya 6 juta. Oke. Satu lagi, PT Liga Utama 4 juta. Oke. Kalau ada kalimat seperti ini, artinya sudah balance seperti ini ya. Kalau udah kita lanjut ke berikutnya. Sekarang customer udah nih, sekarang ke supplier atau pemasok. Ya. Caranya tetap tadi di cut list tadi nih masih tetap di cut list. Kita klik new. Cut tipenya kita ganti menjadi supplier. Nah, berarti namanya yang pertama adalah Taufik. Nah, ini dia namanya. Kita copy paste atau kita ketik. Baru di enter.
S01. Baru lagi Central Computer S02. Jadi kalau misalnya salah ya tinggal diklik aja panahnya, bisa diedit ya. Oke, kalau udah sekarang kita input saldo awalnya. Tetap caranya di setup, balance, dan supplier balance. Klik add purchase. Langkahnya sama seperti kita membuat customer tadi. Oke, kita mulai tanggal 1 ya. Oke, angkanya 3.500.000. Oke, seperti ini sama ya. Cara untuk input customer maupun supplier itu sama. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa input customer, pasti suppliernya bisa. Oke. Selanjutnya kita keluar dari menu ini, menu cut file, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kita akan membuat data program kursus yang diselenggarakan oleh LPK Gria Ilmi. Nah, di sini kursus yang disediakan ada kodenya J01 yaitu komputer akuntansi, ada J02 pajak terapan, J03 ekspor impor, dan J04 ABSS accounting. Nah, caranya kita menginput program kursus ini, kita klik inventory, lalu item list, lalu kita klik new. Kita buat item number-nya. Kita lihat kodenya J01, berarti item number-nya J01, enter. Ya, baru kalau udah enter muncul new item-nya, baru kita buat namanya komputer akuntansi. Karena ini adalah program kursus berarti berupa jasa, maka kliknya cukup yang I sell this item. Ya, karena kan program kursus berarti kita kliknya I sell ya. Yang I buy-nya tidak perlu, I inventory-nya tidak perlu. Oke, kalau udah kita klik yaitu pendapatan kursus. Nah, seperti ini. Lalu biaya kursusnya di sini adalah 650. Kita klik di selling detailnya di sini 650.000. Oke. Ini kita buat NT saja. Seperti ini. Oke ya, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah J02. Namanya adalah pajak terapan. Tetap seperti tadi, I sell-nya saja. Nah, seperti ini. Angkanya adalah 1.400.000. Oke, kalau kita sudah paham pertama, kedua, langsung aja klik new saja, nggak masalah, langsung. Kita buat J03, yaitu ekspor impor. Nah, sellingnya diganti, ganti 800.000 seperti yang ada di sini di soal. Oke, langsung new saja. Berarti J04. Ini ABSS accounting. Oke, kalau udah kita okekan. Jadi ini dia, ada 4 program kursus yang diselenggarakan oleh LPK Gria Ilmi. Sudah kita input, jadi inputnya cukup I sell this item yang diisi menjadi pendapatan kursus. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang kesalahan, tinggal klik aja panah ini. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ini ada tentang persediaan modul dan saldo awal persediaan. Nah, untuk persediaan modul ini, kita buat dulu nama itemnya. Berarti kita klik new. Nah, item number, kita ambil yang ini, kodenya P01. Kita enter. Nama modulnya adalah yang ini, komputer akuntansi. Ini misalnya, ini
tiga-tiganya kita centang. Nah, ini dia. Tapi iSell-nya penjualan modul, karena ini persediaan modul, berarti ini penjualan modul. iBuy-nya kita pilih beban pengadaan modul 60200 ya. Inventory-nya kita isi menjadi persediaan modul begini ya. Oke, kita lanjut. Harga jual berarti selling detailnya 25.000. Nah, seperti ini. Buying detailnya 10.000. Kan? Oke, ini kita buat NT aja. Ini juga NT ya. Oke. Kalau udah kita new saja. Lanjut di P02. Sini pajak terapan. Karena linknya sama ya, jadi cukup ganti harga ini. Misalnya harga ini nggak kita buat, ya nggak masalah. Ya, ini nggak kita buat juga nggak apa-apa. Nih, harga ini kita isi nggak apa-apa, nggak diisi juga nggak ada masalah. Langsung new saja. Karena untuk harga jumlah ini bukan di sini letaknya. Oke, sekarang kita P03 ekspor impor. Di sini 40. Oke, baru lagi. Sekarang P04. ABSS accounting. Oke. Oke ya, seperti ini. Kalau udah kita input saldo awalnya ya. Saldo awalnya kita inputnya menggunakan count inventory. Nah, oke. Sekarang kita mulai dari P01. Count inventory-nya adalah 150. Ini 100. Jadi tinggal lagi diisi seperti ini aja. Oke, lalu adjust inventory, kita pilih inventory-nya tadi adalah persediaan modul atau continue. Nah, tanggalnya kita ganti 1 Januari 2016. Oke, ini saldo awal. Oke, sekarang kita tulis unit harganya. Nah, harganya baru yang ambil ini 10.000. Oke, P2-nya adalah yang harga ini harga beli 30.000. Oke, P3-nya adalah 20.000 dan paling bawah 10.000. Oke, kita lihat sama yang angkanya ini. 1.500.000, 3 juta, 2 juta, dan 1 juta. Oke, kalau sudah kita record. Oke, selesai. Untuk data awal LPK Gria Ilmi, kita sudah selesai dari input data awal perusahaan sampai dengan menginput saldo awal persediaan. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya untuk menginput transaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring.